Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah kama yaliku bijalali. Alhamdulillah lakal hamdu ya Rabb. Ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'ida radit. Lakal hamdu ala kulli ma an'amta alaina. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Al-Fatih, hafizakumullah jami'an, hafizallahu wa iyyakum. Wa ja'alana fi hifdhihi wa amanihi wa dhamanihi wa ridhahu wa rahmatih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menghadirkan sampai hari ini kepada kita semuanya kesabaran, pada kita menghadirkan keridhaan, menghadirkan tawakal untuk kita, dan itulah indahnya orang-orang yang beriman. Segala puji bagi Allah yang di masa seperti ini, alhamdulillah, Allah menghadirkan untuk kita teknologi yang Allah Maha tahu tentang sebuah zaman, sehingga kita perlukan teknologi ini. Kemudian Allah hadirkan sekarang, karenanya kita yang tidak memiliki ulul himmah, tidak memiliki tekad yang tinggi dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang kita baca di dalam kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Kita diberikan Allah teknologi ini. Kalau orang dahulu teknologi ini tidak diperlukan, dan faktornya, babnya bukan siapa yang lebih pintar, karena setiap zaman punya teknologi sendiri. Tetapi disesuaikan dengan zaman masing-masing. Di antaranya adalah ketika hari ini kita ulul himmah kita sulit sekali kita capai, kita susah memiliki ketinggian tekad, kita susah mencapai ketinggian tekad, maka kemudian teknologi inilah yang membuat kita kemudian tetap mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pagi hari ini kita masih sehat, kalau pagi hari ini kita masih bisa makan, dan kita masih aman di rumah kita, maka itu kenikmatan dunia yang sungguhnya. Dan orang beriman pasti akan bersyukur atas semua itu. Nah, saudaraku, saya ingin memulai dari kisah Abdullah bin Abbas yang sudah sering saya sampaikan. Perlu disampaikan di sini karena ini berhubungan dengan banyak hal, bahkan diantaranya adalah berhubungan dengan pendidikan anak-anak, yaitu pendidikan Abdullah bin Abbas. Yang Abdullah bin Abbas itu hidup bersama Nabi kurang lebih dari usia sekitar 8 tahun sampai 12 tahun kurang lebih. Artinya usia anak-anak kutab kalau sekarang. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan-pesan tauhid yang sangat tinggi. Yang kita tahu tentang pesan tauhid itu, dan kita semua sudah tahu, saya tidak akan mengulang hadisnya, tapi saya ingin menyampaikan sebagian kalimatnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan tentang tugas kita, ihfadillah yahfadka, itu jagalah Allah, Allah akan menjagamu, maka kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keyakinan tauhid yang sangat tinggi dan sekaligus menanamkan juga kesiapan atas kesabaran dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan bahwa, kata Nabi, ala inna nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu datangnya kalau kita sabar. Jadi pertolongan, kemenangan itu baru datang kalau sabar. Kemudian wa annal faraj ma'al karb, dan yang namanya solusi itu hadirnya memang bersama masalah yang besar. Jadi kalau ada masalah besar pasti akan segera datang solusinya. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Itu tauhid yang sangat tinggi, karena kita yakin dan kemudian tidak putus asa seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Disinilah kemudian kita diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui anak muda, anak kecil bahkan yang bernama Abdullah bin Abbas yang kelak jadi orang besar itu, bahwa ternyata inilah kata-kata kunci yang muslimin hari ini tidak mencapai kebesarannya karena kita ini tidak kokoh hari ini. Gampang sekali jatuh, gampang sekali loyo, mudah sekali panik, lemas dan seterusnya. Lihatlah bagaimana anak muda yang sudah ditanam. Itulah mengapa sejak umur Kutab Al-Fatih itu, Al-Fatih sangat konsentrasi untuk membangun iman pada anak-anak. Di sini fungsinya. Hari ini kita merasakan kedodoran iman kita. Kita merasakan betul bahwa kita tidak bicara dari sudut pandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama ini klaim kita klaim kosong. Biarlah anak-anak yang lebih hebat daripada kita. Makanya kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa saya tidak pernah saya akan bertahan di sini, bahwa bertahan dari sisi kalau babnya hanya menyelesaikan hafalan Quran, pergilah ke Madrasah Al-Fatih. Alhamdulillah, Quran di tangan anak-anak kita itu seperti besi di tangan Daud. Buat kita keras sekali, tapi buat Daud dia seperti tanah liat yang lembek sekali dan bisa dibentuk dengan cara apapun. Tapi kalau babnya hanya memperbanyak hafalan Quran di Kutab Al-Fatih, kemudian tidak terbentuk iman mereka, nanti kita hanya akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Maka dari itu ketika kita menyampaikan iman sebelum Quran itu bukan jargon dia, karena ini buktinya bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kelak menjadi pakar Quran dan ketemu Nabi itu ya hanya usia 8-12, tapi lihatlah bagaimana hasilnya. Lihat hasil seorang Abdullah bin Abbas, padahal tadi yang ditanam di awal oleh beliau adalah iman itu yang ditanam oleh beliau, dan tadi keyakinan bahwa kalau mau dapat pertolongan Allah, kalau mau dapat kemenangan dari Allah, ya mari sabar. Kalau mau dapat pertolongan, kalau mau dapat solusi dari permasalahan, maka ya harus disadari bahwa solusi itu mesti datang bersama kesulitan, bersama masalah besar. Saya berikan contoh tentang tiba-tiba mungkin kita belum pernah dengar, tapi saya sampaikan hari ini, atau kalau kita pernah dengar kita lupa tiba-tiba begitu ada masalah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hadisnya sahih. Hadis ini bahkan riwayat Bukhari dan Muslim bahkan. Dan tentu ini untuk kita para ahli atau para teman-teman yang belajar ulum syariah, ini tentu murojaah. Tapi murojaah ini penting karena kadang-kadang begitu kita ketemu di lapangan kita lupa teorinya. Kemana kita dengan hadis Nabi yang sahih? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, la adwa, wala tiyarata, wala hama, wala safar. Wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu ya Rasulullah wa mal fa'l? Qal al-kalimatu at-thayyibah.
kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penularan penyakit itu. Jadi penularan penyakit itu tidak ada, kata Nabi. Kita kalau berhenti di sini pasti akan berantem. Karena ini kerjaan kita di Indonesia, cuma berantem dan tidak belajar ilmu. Hentikan itu, ngajilah yang baik, belajarlah yang benar, galilah kitab-kitab ulama, pahami Quran dan hadis sebagaimana yang diajarkan para ulama. Jangan dipenggal-penggal syariat ini. Syariat ini satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Dari ayat ke ayat, dari hadis ke hadis, dari ayat ke hadis, dan seterusnya. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit itu. Wala tiyarah, dan tidak ada tatayur itu. Tatayur itu tidak ada. Wala tiyarah, orang merasa sial umpamanya karena sesuatu, merasa hoki karena sesuatu. Itu saja tema yang tatayur itu, tema tatayur itu di kita suka terjadi. Kita kan tidak percaya kalau ramalannya jelek. Umpamanya, oh ini kamu nanti akan sakit karena tadi saya ngelihat begini, ada burung atau ada apa. Kita bilang, enggak, itu musyrik itu. Tapi begitu kabarnya gembira, kamu akan dapat rezeki, kita bilang alhamdulillah. Ya, berarti kita percaya dengan itu. Jadi memang akidah kita sangat bermasalah. Ketika ternyata ini baru poin tatayur. Karena tatayur itu artinya kita berjalan atau kita berhenti karena melihat sesuatu. Karena sesuatu, umpamanya ada orang merasa, kalau ada ini maka akan begini sial. Padahal tidak ada hubungannya. Dan ini betul-betul ngaji akidah betulan ini. Disinilah ngaji akidah tuh. Ngaji akidah itu bukan kita berantem saja tentang asma wa sifat. Bukan kita hanya rusuh tentang Allah itu turun atau tidak turun. Ini loh akidah betulan. Begini dulu sahabat belajar akidah itu. Ini yang diajarkan, bahwa akidah itu, iman itu ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Sebagaimana kalimatnya Imam Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa iman itu adalah apa yang tertancap dalam hati dan dibuktikan dalam amal. Kita ngaji tauhid dibagi 3, tauhid dibagi berapa, ya kan? Kemudian ini terus ujungnya kita debat, berantem. Ada masalah kita panik semua. Terus di mana tauhidnya? Di mana akidahnya? Begitu kita udah belajar tauhid, kemudian orang bilang, oh ini tadi kamu kayaknya akan beruntung hari ini karena begini, kemudian kita alhamdulillah, loh ngaji tauhid kok begitu? Jadi kita ini, yuk kita belajar tauhid dengan cara yang benar. Inilah belajar tauhid itu. La adwa wala tiyarah, kata Nabi. Wala hamah wala safar. Hamah itu artinya ini, kalau bahasa kita burung hantu. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu burung hantu. Kenapa? Karena ada, nampaknya di Arab sama di Indonesia ini itu sama. Jadi kadang-kadang ada perasaan sial kalau ada dengar burung hantu atau apa segala macam. Itu di Arab ada keyakinan sendiri. Ini beda antara cara pandang timur sama barat tentang burung hantu. Jadi intinya adalah orang merasa takut atau merasa sial karena sesuatu. Wala safar, kalau safar itu, kalau tadi adalah benda, yaitu burung, gitu ya. Kemudian ada burung hantu juga, ada keyakinan yang lain. Kemudian ada penyakit. Nah, satu lagi adalah waktu, wala safar, yaitu masalah bulan safar itu. Karena orang Arab meyakini kalau bulan Safar itu bulan sial, makanya jangan punya macam-macam aktivitas, karena itu bulan sial. Kemudian Nabi SAW melawannya dengan wa yu'jibunil fa'l. Dan saya itu kagum dengan al-fa'l. Sahabat bertanya, Rasulullah, al-fa'l itu apa? Kata Nabi, al-kalimatul hasanah, al-kalimatul thayyibah. Itu kalimat kata-kata yang baik yang sudah saya sampaikan kemarin. Itu adalah al-fa'l, yang sering kita terjemahkan menjadi optimisme hari ini. Itu buktinya adalah kalau orang optimis itu kalimatnya selalu baik. Oh, tahur insyaallah, baik insyaallah, enggak ada masalah insyaallah. Insyaallah tenang. Ini gimana, ini kan enggak ada ini, tenang insyaallah. Dan itu subhanallah,
al-fa'al itu hari ini bahkan saya masih melihat itu membekas di diri orang-orang Arab. Ini adalah keutamaan Islam pada mereka. Ini karena Islam ini membekas kuat di mereka, walau mereka hari ini sebagian besar atau bukan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mungkin bahkan sudah tidak kenal Islam, tapi ada bekas pendidikan Islam itu yang masih membekas di diri mereka.